Tahukah kamu tempat di mana kita berpijak, bumi tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana kita mencari kebahagiaan, suatu saat nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu bagaimana bumi ini akan bersaksi? Apa kata ini sahabat-sahabat? Hanya engkau ya Rasul. Nabi tanya lagi, ata'lamuna kaifa ikhbaroha? Bagaimana cara bumi ini bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya engkau ya Rasul yang tahu. Kami gak tahu apa-apaan. Kami cuma ngintilin doang. Kami cuma hanya cinta kepada engkau, ikut dalam kesertaan dakwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ikhbaroha an tashhada ala kulli abdin aw amal. Bumi ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 fasa. Ya kan, apa yang kita lakukan, tenaga kita, pikiran kita, rasa ngantuk yang sangat amat luar biasa. Tadi Pak, di tengah-tengah, di penghujung ayatnya oleh guru kita tadi mengimami, Masya Allah, itu kalau kita renungi Pak, sejengkal saja, sedikit aja orang yang sudah meninggal, minta sama Allah biar apa? Dibalikin lagi ke dunia, nggak lama-lama dah, sesaat doang dah. Asal dapat sesaat aja dah. Itu orang-orang meninggal Pak, minta dibalikin lagi, ya Allah sesaat aja dah. Tapi kita beruntung Pak, mudah-mudahan sesaat ini nilai pahalanya besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan terkunci, kedua tangan kita, kedua kaki kita, Masya Allah ini kedua kaki Pak, langkah kebaikan kita, Bapak itu nggak pada rumah. Yang itu malaikat Allah dihitung nih kebaikan. Langkah orang berbuat kebaikan dihitung. Langkah orang di depan panggung pamilis dihitung juga. Apa nanti? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Mantu. Pada beliau dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama yuhibbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala sayyidina ar-rasulil murtada wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min yawmi hadha ila yawmiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah tabaraka asma'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala aidan yawma idzin tuhaddisu akhbaraha ila akhir ayat. Yang sama-sama kita hormati segenap DKM Sholat Baitus Sholehah, yang sama-sama kita hormati Ketua Kuliah Subuh Rabu Pagi Al-Karom Ustaz Bapak Haji Ahmadi beserta jajarannya, sekaligus beserta seperangkat sholat dibayar. Yang sama-sama kita hormati Koordinator Kuliah Subuh Ahad Pagi Komandan Bapak Haji Madani MSI, yang sama-sama kita hormati yang Karom Ustaz Haji Maudi Bahrais, yang sama-sama kita hormati yang mengimami sholat subuh pagi hari ini Ustaz Haji Fahmi Bahrais, para tokoh, para orang tua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, tidak disebutkan satu persatu, sedikit pun tidak mengurangi rasa kecintaan al-fakir kepada beliau-beliau semua. Langsung saja, formasi ceramah saya memakai formasi Indonesia mengalahkan Saudi Arabia. Walaupun
walaupun 4-0 Jepang kita kalah, tapi masih terbandi. 15 menit ke depan mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Ibu bapak yang saya muliakan, waktu saya mengaji kepada almarhum Kiai Haji Sofwan Nizami almarhum, mudah-mudahan beliau senantiasa dijadikan kuburnya Raudhah min Riyadhil Jannah. Waktu di Masjid Al-Ijtihad Tebet, tahu Pak Tebet, kajian Ahad pagi, saya tidak pernah lepas dengan beliau. Beliau menyampaikan salah satu statement hadis baginda Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi SAW pernah membaca salah satu surat. Ini surat gacuan kita nih Pak. Kalau guru kita tadi baca Al-Quran surat apa tuh Pak? Surat Al-Munafiqun. Ya kayaknya panjang, lebar, enak, merdu. Surat Al-Zalzalah beliau pernah baca berapa ayat Pak? Pak? Beliau pernah membaca ini ayat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha. Ketika lempengan ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, Nabi terdiam. Nabi berdiam sejenak, merenung sesaat. Lantas para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa wajahmu bermuram durja, dibalut dengan kedukaan bahkan ketakutan yang sangat luar biasa? Nabi nggak langsung menjawab pertanyaan para sahabatnya. Beliau seolah-olah memikirkan satu pikiran ke depan nyaris tanpa batas. Saat itulah Nabi terbata-bata angkat bicara, wahai sahabat-sahabatku, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu tempat di mana kita berpijak? Bumi tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana kita mencari kebahagiaan, suatu saat nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu bagaimana bumi ini akan bersaksi? Apa kata ini sahabat-sahabat? Hanya engkau ya Rasul. Nabi tanya lagi, ata'lamuna kaifa ikhbaroha? Bagaimana cara bumi ini bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya engkau ya Rasul yang tahu. Kami gak tahu apa-apaan. Kami cuma ngintilin doang. Kami cuma hanya cinta kepada engkau, ikut dalam kesertaan dakwah. Kata Nabi SAW, inna ikhbaroha an tashhada ala kulli abdin aw amal. Bumi ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 fasa. Ini kata Nabi ini yang dibacakan oleh guru kita almarhum. Yang pertama, bima ya'malu kaza wa kaza wa bimakanin kaza wa kaza wa biwaqtin kaza wa kaza atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 yang nantinya akan bersaksi di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kesaksian di alam dunia bisa diedit gak Pak? Bisa dibohongin gak? Bisa ditambah bahkan dikurang. Tapi nanti alaihissallahu biahkamil hakimin, di pengadilan mahkamah tertinggi Allah tidak ada yang bisa sedikit pun berucap bahkan berkata dan lain sebagainya. 3 inilah kata Rasul akan bersaksi. Yang pertama apa? Bima ya'malu kaza wa kaza, perbuatan yang kita lakukan selama kita terlahir ke pentas dunia, dari mulai bayi, balita, anak-anak, remaja masuk kepada balik, disitulah terhitung apa yang kita kerjakan saat ini. Masalah akan tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan tujuan kita kan cuma apa Pak? Abid menjadi orang ahli ibadah. Tujuan kita pengen masuk ke dalam surga.
perbuatan yang kita lakukan, tempat di mana kita berpijak, tempat kita datangi kebaikan-kebaikan. Dari rumah tadi Masya Allah mungkin 2:30 kita udah bangun, benar. Kita sudah membersihkan badan kita, kita ambil wudhu, kita hampar sajadah, tidak ada tidur lagi. Dihampar sajadah mungkin 2-4 rakaat kita laksanakan tahajud di keheningan malam. Selesai tahajud mungkin kita ke dapur, ngapain Pak? Setelah itu kita berangkat, ada yang berjalan kaki, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai motor, semuanya akan menjadi saksi. Pahalanya terhitung di hadapan Allah nanti. Kalau kata guru, kalau pengen pahala besar, orang-orang yang menuntut ilmu, ya, kalau pengen banyak pahalanya, entar kita pulang Pak, jangan lewat tempat yang tadi, kita muter aja Pak, 3 jut, beji, dapat pahalanya banyak banget. Kita kumpul di sini hitung sama Allah, mata klesap-klesip. Nonton bola klesap-klesip gak Pak? Enggak tuh. Di depan kita ada teko isinya kopi sama kacang goreng. Belum pernah kita nonton bola Pak. Wajib, apa namanya? Kopi di belakang wajib. Redo ya kita. Mau belembok perut. Kumpul tuh kita di tempat kebaikan, walaupun kita ngaji nyender, takbuk, blonjor, takbuk. Gak tau yang di bawah kita nih, tekuk blonjor apa enggak nih jamaah. Dihitung oleh Allah, desah napas kita, masal tasbih kita yang kita baca tadi, semuanya nih terhimpun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat tanya, itu ya Rasul, itu semuanya apakah berlaku buat kami? Nah, inilah kecintaan Nabi SAW. Berlaku buat engkau, tapi lebih berlaku buat umatku nanti di akhir zaman. Masya Allah. Jadi saat ini Pak, Nabi sedang menanti-nanti kita di umatnya. Seorang Nabi yang datang menanti-nanti apa? Umatnya untuk diberikan syafaatul uzma kepada siapa? Kepada umatnya. Tempat kebaikan inilah nih, kadang-kadang mohon maaf, kita cinta sama Rasul. Nabi mah orangnya hebat, bener. Nabi hebat, cuman umatnya hebat gak? Umatnya hebat gak Pak? Kata siapa? Kata kita, tapi kata Nabi, mudah-mudahan kita ini diakui sebagai umat Rasulullah. Satu langkah dengan beliau nanti di surganya Allah. Kita ngaku umat Nabi, Nabi hebat nih, kadang-kadang mohon maaf diajak ke masjid, ke musola, ya Allah rada malas banget. Diajak ngaji alasan banyak apa? Diajak ke musola, Masya Allah. Kalau kata orang Setu Babakan, mendung ya, kalau kata orang Setu Babakan, ya nasi kering, ya nasi, lupa dah pantunya. Kalau zaman sekarang ada emak-emak, mendung menjemur loyang, pakainya kerudung, kata sembahyang. Banyak gak Pak? Nah, banyak orang Gunung Sindur Pak, pindahan dari Jagakarsa. Satu kata ini Nabi, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bentuknya apa? Allah yang Maha Tahu akan dibuktikan oleh Allah nanti di hari kiamat. Makanya surat Yasin sering kita baca tuh, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nanti kata Allah, Masya Allah, ini kalimat penantian ya. Nanti kata Allah, di mana? Di yaumil kiamat, saat bumi sudah hancur sehancur-hancurnya, planet bertabrakan, air laut tumpah ke daratan, yang namanya kehidupan akan mati secara totalitas dari mulai semut sampai gajah. Nanti kesaksian di hadapan Allah, lisan kita kan terkunci, benar. Yang bersaksi apa? Nih kedua tangan kita, Masya Allah. Kedua telinga kita, kalau kita ngaji, ya bahasa kita ngaji jiping ya, ngaji kuping ya, ngaji jider, ngaji sambil nyender, sama jiler, ngaji sambil giler. Ya Rinda, pokoknya semuanya dicatat oleh Allah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, tenaga kita, pikiran kita, rasa ngantuk yang sangat amat luar biasa. Tadi Pak, di tengah-tengah, di penghujung ayatnya oleh guru kita tadi mengimami, Masya Allah, itu kalau kita renungi Pak, sejengkal saja, sedikit aja orang yang sudah meninggal, minta sama Allah biar apa? Dibalikin lagi ke dunia, nggak lama-lama dah, sesaat doang dah. Pasal dapat sesaat aja dah.
Itu orang-orang meninggal, Pak. Minta dibalikin lagi. Ya Allah, sesaat aja dah. Tapi kita beruntung, Pak, mudah-mudahan sesaat ini nilai pahalanya besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan terkunci, kedua tangan kita, kedua kaki kita, Masya Allah, ini kedua kaki, Pak. Langkah kebaikan kita, Bapak itu nggak pada rumah. Yang itu malaikat Allah dihitung nih kebaikan. Langkah orang berbuat kebaikan dihitung. Langkah orang di depan panggung pamilis dihitung juga. Apa nanti? Dari itu, Pak, majunya berapa, mundurnya berapa, muternya berapa, nyawernya berapa. Dihitung oleh Allah setiap genap kebaikan di mata Allah, kejelekan di mata Allah, semuanya terhitung menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu. Itu yang pertama, perbuatan kita. Kedua, Pak, wa bimakanin kaza wa kaza, tempat yang kita berbuat kebaikan. Masya Allah, Jagakarsa lumbungnya tempat kebaikan. Alhamdulillah, di mana kebaikan nomor satu simpulan-simpulan. Kenapa? Dia tahu. Karena tujuan jangka panjang ke depan, Masya Allah, dia pengen mendapatkan apa? Kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya, Pak, kita jadikan. Mudah-mudahan tempat kebaikan nanti kita pun meninggal dalam berbuat kebaikan. Ya, lagi sujud meninggal, lagi baca Al-Quran meninggal, lagi berbuat kebaikan lah. Allah jemput dengan apa? Dengan rasa kasih sayangnya. Kan ada orang soleh, Pak. Saya pernah dapat ilmu juga dari Walid Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf. Ada orang soleh mau meninggal, malaikat bingung. Orang soleh, Pak, dia bukan orang alim, orang soleh, dia bukan ulama. Orang soleh meninggal, malaikat bingung. Walid kalau cerita asik banget, Pak, resep dah, sumrah. Ya. Beliau bilang begini, ada orang soleh mau meninggal, Allah panggil, ya malaikat, labbaik ya Rabb. Tuh, orang soleh mau meninggal. Orang mana? No, jamaah kuliah Surabu. Yang di mana? Yang di Jogjokan. Banyak ya. Ini bahasa saya, Pak, maaf. Mudah-mudahan kita lah. Kau turun, kau jemput dia. Udah saatnya buat kembali ke hadirat. Baik ya Rob, siap 86 kan begitu. Terus kata Allah, entar dulu. Kenapa lagi ya Rob? Kau cabut rohnya. Iya. Jadi ubun-ubun terserah. Kalau bahasa sekarang up to you gitu. Serahlah, kau cabut dari mana? Kau maunya aja tuh orang soleh kau cabut, turun dari malaikat. Inilah terjadi dialog yang dramatis, Pak. Terjadi saling tarik ulur antara argumentasi orang soleh dengan malaikat pencabut nyawa. Ketika ini malaikat ingin mencabut nyawa, nyoba dari mana? Nyoba dari kedua mata. Nah, cobain dah dari mata dulu lah. Ya. Kata mata, apa yang malaikat mau ngapain? Saya mau cabut ruhnya ini. Orang perintah Allah, jangan kau cabut dia, jangan dari sini. Kenapa? Ini mata dijaga pandangannya, selalu memandang kebaikan, selalu memandang orang-orang soleh, selalu memandang ayat-ayat yang tersirat bahkan tersurat dan lain sebagainya. Jangan kau cabut, coba-coba. Malaikat gak jadi. Balik lagi, coba nyabut dari kedua telapak tangannya atau kedua tangannya. Mau dicabut tangan kanan, tangan kiri, langsung Pak protes. Ya. Ini dari mana? Dari tadi. Mau cabut ya nggak bisa, jangan kau cabut dari kedua tangannya. Ini orang soleh, loyalitasnya tinggi di masyarakat. Ada kebaikan, dia nomor satu. Ada kebaikan, dia tetap ada di dalamnya. Jangan kau cabut ini orang ini nggak pernah pelit hidupnya, nggak pernah pelit, bakhil, medit, apalagi korek lagi. Buntut gasiran, pantat kuning. Ini orang pada pantat kuning, Pak. Ya, pelitnya nauzubillah, Pak, pantat kuning. Ya, minum kopi ampasnya dijemur lagi saking pelitnya. Coba cabut dari kedua kaki pun apa? Protes, jangan kau cabut. Kenapa? Ini kedua lakinya ringan, tempat kebaikan selalu berada. Ini malaikat langsung ngadu, ya Rob, saya nggak sanggup beradu argumentasi kepada ya Rob soleh. Apa kata Allah? Yaudah, sekarang gini aja malaikat, kau berangkat ke surga dah. Di surga ada tulisan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ambil, kau bawa ini kalimat,
Dengan izinku kau hadapkan di depan wajahnya. Dengan izinku ia meninggal mengucapkan kalimat tauhid. Dihadapkan tuh. Ketika dihadapkan, ini orang yang meninggal la ilaha illallah Muhammadur. Tuh, kira-kira enak gak? Ya Allah, mudah-mudahan kita Pak ya. Amin. Sekarang. Ya, mudah-mudahan ini kalimat yang nantinya penentu. Ya, kualifikasi doang nih Pak, baru kualifikasi. Ya kayak Indonesia Saudi gitu. Ya, baru kualifikasi doang nih. Mudah-mudahan ini penentu kita meninggal. Allah takdirkan husnul. Yang terakhir apa tuh? Wa bi waqtin kaza wa kaza. Waktunya dihabiskan untuk berbuat kebaikan. Dunianya dicapai, akhiratnya digapai. Silakan cari dunia sebanyak-banyaknya. Cari raup keuntungannya. Tapi ingat, di balik keduniawian, tapi ada akhirat yang harus kau capai dan kau gapai. Itu waktunya berbuat kebaikan. Jangan waktunya habis untuk berbuat kejahatan. Jangan waktunya habis untuk apa? Untuk berbuat kemaksiatan. Tapi ada yang dalam kebaikan inilah yang akan nantinya menjadi catatan besar di mata Allah Subhanahu. Doa udah dipanjatkan tadi, sering kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ini keuntungan langsung Pak, dunianya dapat, akhiratnya kita dapat. Benar. Ya dunianya mana? Nih kantong kuning. Ya kan walaupun hanya sekedar roti tapi kan dunia. Benar. Apalagi dunianya. Ya kayak kemarin awal di rumah orang tua Bapak Haji Ahmad itu, saya kalau dikasih kantong Garuda. Ya kan di sini bergaruda, ya lion Pak, nilai-nilai Pak. Tuh keuntungannya tuh, sering kita berkomunikasi, sering kita berdoa, doanya begitu doang tuh. Kalau kita ingin hidup bahagia, konsep hidup bahagia gampang lah Pak, sering kita dengar ya. Konsep orang hidup bahagia, rumahnya lapang, ya setiap sudut banyak kembang, permadaninya dipasang, sarapan paginya pakai rendang. Ya buahnya buah pisang ditambah dukung dari Palembang. Enak kan? Rajin sembahyang. Ya kontrakannya berjajar panjang dari Jati Padang sampai Kemang. Luar biasa. Umrohnya selalu berulang-ulang. Matanya bukan mata keranjang. Benar, duitnya berlipat-lipat, banyak vilanya berdiri di Ciputat. Kemudian apa? Mobilnya banyak. Ya hebat serba memikat. Bininya ada berapa? Iya. Saya ngomong doang. Ngomong. Artinya apa? Inilah kebaikan kita, insya Allah tercatat ya sesuai dengan 3 kata Nabi. Pertama apa Pak? Yang perbuatan. Yang kedua apa? Tempatnya. Yang ketiga waktunya. Inilah yang kita manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk apa? Investasi kita yang panjang. Masuk ketika meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah, mudah-mudahan berkah di dunia wal akhirah. Mohon maaf ya, ini saja, jangan lama-lama Pak ya. Ya hari ini saya ada penilaian kinerja kepala sekolah, jadi guru-guru mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.